Rich people, selamat datang di Astrology Warrior. Kalian tahu kan saham apa yang saya paling suka dan berapa profit dari saham yang saya suka? Kalian pasti tahu karena saya pernah live trade di era pandemi. Saya terus mengkampanyekan beli saham itu, saham itu. Silakan komen di bawah. Saham apa? Favoritnya Master Gema. Nah, kali ini orang yang dapat award itu merupakan trader di E-Club yang kemudian dia akhirnya dari modal 500 juta bisa dapat lebih dari 1,5 miliar. Nah, pertanyaannya adalah sahamnya apa? Ternyata sahamnya adalah saham-saham yang justru saya belum pernah beli. Ini yang menarik banget. Jadi, kalian pasti tahu kalau saya sukanya saham bank, ya ada Bank BRI. Tapi ini yang dapat hadiah bukan dari BRI, tetapi justru dari anaknya, Bank Syariah Indonesia. Wow, tentunya pada saat kemarin krisis itu semua orang tahu bahwa BRIS ya itu merupakan saham favorit karena naiknya kenceng banget. Terus kemudian juga dari saham metal mining, saham kecintaan sejuta umat. Kalau dulu 2008 bumi, sekarang mungkin Antam. Nah, kita akan bongkar gimana caranya bisa dapat untung begitu besar. Sedangkan saya sendiri yang memberikan analisis, signal trading itu pun saya mungkin nggak dapat begitu banyak di BRIS dan Antam ya. Nanti kita langsung gali. So stay tune, ternyata masih ada orang yang berhasil membuktikan bahwa pasar saham itu meledak pada saat itu dan akhirnya bisa mendapatkan profit. Kalau sekarang sideways ya mungkin musimnya istirahat sebentar, tapi mari kita lihat dan semoga nanti di putaran berikutnya, gelombang tsunami bullish berikutnya, Anda yang akan duduk bersama saya dan kita akan ngobrol. Stay tune dan simak sesaat lagi. Oke, rich people langsung saja. Darwin Bruce Lee. Wow, ini sekaligus dapat dua. Jadi yang silver waktu itu klaim cuma belum sempat ke sini. Yes, betul. Dan nggak lama langsung profitnya tembus 1 miliar. Betul. Langsung gold plate. Jadi double. luar biasa. Ini kalau kayak YouTube nih berarti dapat 100.000 subscriber sama langsung 1 juta subs ya. Yes. Jadi kalau di sini yang silver ini adalah for the first $10,000 profit, yang satunya adalah for the first $100,000 profit. Yes. Dari trading bersama ilmu astrologi. Wow, Pak, ini luar biasa, Pak. Gak gampang dapat yang gold. Wah, mantap, Pak. Oke, saya pegangin dulu daripada nanti pecah nggak bisa disusun. Nah, Theodore titip dulu ya. Nah, mantap, in frame deh lu. Oke, Pak, itu bisa dapat sampai first $100.000. Anda mulai trading kapan sih sebenarnya? Itu semenjak COVID, Pak, tepatnya. Berarti Coronials ya? Iya. Sekarang umur berapa? Sekarang umur 28. Cocok lah, Coronials guys. Jadi ini salah satu yang kita ciduk dari market. Coronials yang rampok market akhirnya tembus 1 miliar. Modalnya berapa sih dapat segitu banyak? Modalnya kurang lebih ada di 500 juta. 500 juta? Bahkan nggak sampai lah. Nggak nyampe? 450 sekian, hampir 500. Wow, akhirnya tembus kurang lebih 1,5 ya Iya. dapatnya. Dari saham apa sih? Kebanyakan itu dari BRIS, dari Syariah, terus dari Antam, Dari Antam? ada dari BBKP juga. Wow, banyak masuknya. Nggak juga sih, Pak. Jadi waktu crash jatuh bulan Maret 2020 itu nyerok? Iya, Oke. crash itu. Terus kemudian mulai memberanikan diri karena memang waktu itu kita borong, saya di BRI, beberapa teman-teman di E-Club juga ada yang berani BRIS. Tapi pertanyaannya kenapa instead of BRI kenapa masuknya di BRIS waktu itu? Karena waktu itu sempet BRIS itu kan juga jatuh banget kan, dan kayak waktu itu juga kayak saya masuknya juga masih dikit-dikit. Pas sempet ada isu dia mau di merger, nah saya baru nambah yang lumayan. Gitu di sana. Terus dan BRI juga sempet ngambil juga. BRI juga sempet, tapi itu yang sebelum dia ke 2100 tapi. Masih yang di 2500. Habis itu kan sempat dibanting turun. Yes. Nah itu tahan. Itu masih tahan. Apa dasarnya kok berani tahan? Apa karena kena iming-iming saya 4.500 gitu? Sempet ngelihat YouTube-nya Astronaci juga, dan dan saya juga berpikir yang market nggak mungkin seterusnya akan turun. Pasti one day akan naik kan. Jadi ya saya hold aja gitu. Hold ya akhirnya. Dan waktu beneran naik tuh perasaannya happy banget tuh. Happy pasti. Terus udah jadi apa tuh duitnya sekarang? Masih belum diapa-apain. Belum diapa-apain. Nanti masih bikin reinvestasi nanti yes. kemudian ya. Nah, di dalam perjalanan Anda ngelihat pasar saham dari sudut pandang seorang Darwin itu bagaimana sih pasar saham itu bener-bener bisa ngasilin duit atau cuma hype atau ya untung-untungan atau memang ada ilmunya? Kan Anda baru nih masuk di market, belum ngalamin 2008 yang crash betul, ya. Betul. Baru ngalamin yang corona crash ini. Betul. What do you think about market? Sebenarnya kayak kalau dilihat dari market ya emang pas kebetulan saya masuknya juga pas crash di corona ini kan.
Jadi ya emang saya juga ngerasain profit dari sana. Tapi setelah saya pelajari dan dibantu oleh tim Astronaci juga, saya semakin yakin bahwa kayak di saham ini ya kita benar-benar bisa dapat profit sih. Bisa dapat duit ya? Bisa dapat duit. Dan ketika Anda merasakan krisis, terus kemudian market sudah berbalik, dan sekarang marketnya sideways total nih. Iya. Bosen. Bagaimana? Pusing kan? Bosen sih. Bosen ya? Bosen. Bagaimana mengatur mental? Karena pasti banyak nih Coronials yang akhirnya pindah ke kripto, pindah kemana. Dan di E-Club sendiri kan juga kita mulai masuk ke kripto, dan kalau kita di gold market kan kita juga ada tuh yang di E-Club, dari yang saham mulai diajarin gold derivatif. Kalau Bapak melihat ini saham mulai pelan-pelan kesannya ditinggalkan. Apakah Anda melihat bahwa pasar saham Indonesia ini bakal end of the game atau nanti bakal menarik lagi? Kalau menurut saya sih sekarang emang kripto lagi hype, sama seperti yang corona kemarin kan saham itu lagi hype banget ya. Tapi ada saatnya orang-orang juga menurut saya akan kembali ke saham. Kenapa? Karena kalau saya pribadi, kripto itu ya menarik juga. Menarik, tapi bedanya kalau dengan saham, kalau saham yang kita beli jelas ada barangnya gitu loh. Kayak ya ada lembarnya, ada lotnya. Tapi kalau kripto, ya kan Anda punya koin ya? Iya, kita punya koinnya sih, tapi itu kan masih berbentuk digital gitu loh. Dan saham juga nggak pernah pegang sahamnya. Iya, benar juga. Apa mungkin karena kalau mungkin kripto, karena saya juga belum begitu tertarik ke kripto ya. Oke. Ya mungkin underlying-nya kalau di saham memang perusahaan underlying-nya, tapi kripto kan project daripada company-nya, dan memang tidak menunjukkan kepemilikan daripada si company itu. Memang. Jadi ya konsepnya kalau saham memang beli saham. Kalau ini kan walaupun dia initial coin offering, tetapi ya Anda membeli koin sebagai mata uang untuk transaksi di dalam project tersebut. Ya. Itu yang akan menjadi satu pemikiran juga sebenarnya beberapa orang saham tidak mau ke kripto, karena at the end of the day mereka terbentur sama yang namanya prinsip dan filosofi gitu. Ya, tapi kalau kita lihat pasar saham menurut Bapak at the end akan kembali pasti enak lagi ya. Dan Anda yakin dalam perjalanan sampai 10 tahun ke depan Anda tetap stay di Bursa Efek Indonesia? Pasti stay. Nah, ilmu apa sih yang selama ini, selain kita nanti bahas E-Club, tetapi ilmu yang Anda pelajari dari Astronaci, Anda udah pelajarin dari video apa atau mungkin referensi apa? Kalau di Astronaci itu yang saya lihat itu lebih ke teknikalnya saya cocok gitu loh. Dan secara teknikal, fundamental, dan kadang ada beberapa kali yang ada sinyal-sinyal untuk future segala macam. Ya itu yang saya nikmatin sih sampai hari ini ya. Nah, dalam belajarnya itu dari nol kan, awalnya masuk nggak ngerti kan? Ya. Oke, so selama ini di E-Club itu udah belajar apa? Awal mula masuk E-Club itu apa yang membuat Anda yang dari awalnya bener-bener nggak pernah tahu tentang market, terus kemudian mulai mengerti? Apa yang menjadi initial learning atau sentuhan pertama waktu di E-Club? Sebenarnya simple ya. Pertama kali saya join E-Club, saya ada dikirimin video basic. Video wajib. Video wajib. Ya. Dan di video wajib itu pun sebenarnya kayak itu kalau di saya pribadi udah cukup untuk trading gitu loh. Ya bisa dibilang lebih dari cukup lah. Oke. Tinggal kalau misalnya emang bener-bener mau mendalamin ya mungkin ada yang ininya lagi ya. Berarti waktu cara membaca marketnya Anda lihat dari e-learningnya E-Club? Iya, dari e-learning. Mantap. Dari YouTube. Itu aja bisa bikin masuk di Breeze, Antam, dan seterusnya. Ya, faktor hoki juga mungkin. Wah, banyak beramal nih. Nah, kalau ilmunya ilmu dasar, kedorong dengan market, ketolong sama marketnya. Bagaimana kita ngobrol tentang risk? Bagaimana Anda melakukan risk management? Berapa persen sih kita drop dari portofolio aturan Pak Darwin sampai akhirnya ya udah gua cut, buang deh misalnya kayak gitu? Kalau saya sendiri lebih ke 15-20%. Ya emang agak dalam sih. Tapi itu dari equity atau dari sahamnya? Dari saham. Dari saham. Okay. Kalau dari equity kan kita beda-beda ya. Yeah. Kalau saya sih lebih dari saham. Oke, jadi dari sahamnya 15-20% harusnya oke sih, karena di aturan di video wajib kan kalau misalnya kita bagi 5 nih saham, dan kita menganut katakan 5% equity ya. 5% equity ini kan berarti kalau misalnya sahamnya turun, kita tahu misalnya kita punya uang 100 juta. 5% itu kan berarti
5 juta ya? 5 juta. Nah, kalau kita dibagi 5, berarti kan satu saham kan 20 juta, 20 juta, 20 juta dibagi 5. Berarti turun berapa? 25% itu equal dengan 5 juta ya? Yes. Berarti kita cut, buang. Betul. Berarti kalau Bapak 15-20% per saham harusnya masih oke. Yes. Nah, yang membuat Anda berani cut itu apa? Emang perlu nggak sih sebenarnya cut loss itu? Sebenarnya menurut saya sih perlu. Kedua juga kenapa saya pilih cut loss di 15-20% karena yang sekarang saya running itu uang profit. Oke. Itu udah bukan modal. Istilahnya kan seperti itu. Tapi Karena kan kalau uangnya uang modal gimana? kalau uang modal sih tergantung risknya juga ya. Ah. Tergantung risk sama kira-kira profitnya berapa persen nih bisa gitu loh. Kalau misalnya kayak profitnya cuman yang 10 atau 15 atau berapa, mungkin resiko di cut loss-nya saya kecilin. Oke. Ya, at least 1:1 risk Iya. to reward-nya. Tapi penting, apa harus mereka ini rich people yang nonton saat ini dari seorang Darwin yang sudah mendapatkan 2 placard sekaligus berarti udah tembus 1 miliar guys. Ini nggak main-main. Itu perlu nggak sih memang cut itu atau biarin aja ditahan gitu? Karena ada orang yang nahan sampai ditahan sampai hancur 70%, 80% biasanya. Menurut saya sih perlu cut loss. Harus sih. Alasannya? Kita masih bisa dapat gain di saham yang lain. Berarti Kenapa harus modalnya di-hold? masih bisa kepake buat muter ya? Yes. Tuh kan, episode sebelumnya kita udah ngomong juga. Semua yang duduk di sini, mereka tuh ngomong kalau misalnya marketnya udah nggak bener dan kita salah memang. Ya cut aja, Yes. ada modal buat muter. Yes. Karena banyak banget orang yang selalu komplain, kenapa harus cut, kenapa harus break even? Pernah break even kan BEP kan? Iya, pernah. Penting nggak tuh BEP? Penting juga. Penting. Duitnya nggak hilang ya? Duitnya nggak hilang. Banyak orang yang memang gedek gitu loh, kenapa harus break even? Tapi kalau marketnya bullish kayak yang kemarin kan nggak ada break even, Iya. langsung tembus-tembus Iya, ke atas benar. aja. Nah buat pemula, kira-kira kalau mereka hari ini nonton, terus kemudian pasar lagi kayak begini, tips buat mereka apa? Saham apa yang mereka bisa ambil? Dan kalau mereka mau ke E-Club, itu preparation apa sih yang mereka harus siapin? Kalau untuk kondisi sideways begini, kalau saya sendiri masih tertarik di Antam. Antam ITMG. Kenapa Pak? Karena kalau misalnya di Antam sendiri itu masih ada news yang di bulan Juni akan dibentuk perusahaan yang untuk baterai. Baterai, ya. Nah kalau ITMG sendiri, jujur tadi saya baru ngeliat di Di E-Club. Oke. Ya sebenarnya kan ITMG kedorong karena China juga kan. Iya. Dan memang secara sektoral naik. Nah, penting nggak sih buat pemula itu belajar dan di E-Club sampai Senin sampai Minggu sering kan emergency meeting Iya. sampai jam 12 malam. Menurut Anda yang bener-bener pemula ini apa yang mereka harus persiapkan? Apakah E-Club itu satu tempat yang they should come karena belajarnya bener-bener intens daily kayak gitu? Menurut saya sih wajib ya. Karena di E-Club itu banyak banget ilmu yang kita bisa dapat. Dan ya dengan kayak saya sekali member, yaitu ilmu yang saya dapat ya jauh di atas itu sih. Oke. Dan tentunya harus mau belajar kan? Ya, Bisa nggak orang itu sebenarnya kita nggak ngomong E-Club atau siapa, pokoknya gue pengen trading, pengen cepet kaya, aku ikutin aja siapapun yang kasih rekomendasi, gue tutup mata deh gue asal beli gitu, tanpa dia pelajari. sepertinya sulit ya. Padahal cuma ngikut doang gitu, nggak bisa juga ya. Faktor luck ya itu kali itu ya. Faktor luck ya. Jadi tetap kita mesti punya skill dong, Tetap punya skill lah. dan berani cut. Yes, berani cut. Nggak gampang ya ternyata ya. Susah-susah gampang lah. Susah-susah gampang. Jadi mental nomor satu, Mental nomor mindset, satu, betul. itu tetap harus. Dan kalau Pak Darwin lihat 2 tahun ke depan mau pegang saham apa? Kalau saya masih di BRIS. Tetap BRIS. Tetap. Sekarang saya nggak ada BRIS. Tapi one day saya akan beli lagi BRIS. Reason? Karena secara fundamental itu adalah perusahaan gede sih. Udah gabungin lagi ya semua Udah syariah digabung, ya? betul. Dan 10 tahun ke depan, bahkan ya 5 tahun ke depan, ya itu akan baru kelihatan lah. Jadi Anda nggak masalah ya kalau pegang saham agak lama gitu, selama Anda yakin bahwa core bisnisnya bagus dan bisa naik. Nggak masalah. Lama itu menurut Bapak berapa lama? Yang Anda suggest supaya rich people tahu. 5 sampai 10 tahun. lah Oh bisa my dibilang. god, 5 tahun. Itu nggak apa-apa tahun segitu lama. Kalau untuk saya, yang emang saya pakai uang profit, ya udah anggap hilang gitu. Uang sampah ya. Uang sampah. Tapi banyak orang yang memang trading pakai uang sehari-hari. Iya.
Ini yang repot nih. Iya, itu yang repot. Jadi kita pakai uang profit atau uang yang memang tidak kita pusingin dan Iya. kita placing, Yes. diharapkan ikutlah bersama dengan gain daripada Yes. perusahaan. Tapi tetap kita pantau juga. Jangan ditinggal gitu doang. Iya. Ya. Cuma kayak long term tapi tetap kita pantau. Kalau emang profitnya udah lumayan, gainnya udah gede, ya mungkin kita bisa lepas dulu, Terus masuk lagi. terus masuk lagi. Seberapa gede biasanya you tentuin aku mau jual dulu terus masuk lagi? Wah, susah juga itu. Kalau kemarin Breeze itu sampai 100%. Oh, bahkan 120%. Terus ada take, nge-swing masuk lagi. Take swing masuk lagi, betul. Luar biasa. Karena memang genjotannya kenceng banget. Iya, betul. Luar biasa guys. Jadi ini ada salah satu contoh bahwa ternyata beliau ini masih punya positif mindset dan positif harapan kepada Breeze dan Antam nih. Antam berarti you tetap suka ya? Tetap. Di tengah dramanya dia dikocok-kocok. Saya aja kadang hampir putus asa sama Antam. Coba Antam kita lihat nih masih bisa 3.500-an. What do you think? Iya, Masih ada saya harapan? percaya itu Ya, sih. masih bisa ya? masih bisa. Jadi ini dari seorang yang sudah menjalani dari Coronial, tapi kan kelihatan dari bahan omongannya ini bukan orang yang sekedar ikut-ikutan, tetapi punya view, punya pegangan. Terlepas benar salah tuh punya karakter. At least gue suka Breeze dan aku tahu Breeze itu bakal begini. Aku suka Antam karena reasonnya ini dan aku rela pegang panjang. Nah biasanya Pak, orang-orang yang macam gini nih yang saya tahu dari zaman-zaman senior saya tahun 97 yang mereka udah invest, yang kayak gini-gini bakal menang long run-nya. Jadi selama Anda memang yakin 5 years dan pegang yang oke, bahkan yang bisa kasih dividen, Yes. ya itu harusnya at the end pasti menang. Yes. Ya kan? Jangan latah lah ya kalau marketnya turun panik terus kemudian marah-marah gimana. Iya. Ya, ini kita mesti smooth dan bangun. Jadi mudah-mudahan Asteroid Warrior ini bisa membuat Anda terinspirasi. Karakter dan attitude trader sukses tuh kayak gimana? Ini salah satu contohnya. Oke Pak Darwin, saya berharap segera habis ini kan dari silver ke gold, mudah-mudahan nextnya dapat yang diamond. Diamond, amin. Udah ada yang dapat diamond nih, saya Oh, tunggu iya. Bapak, ya kan? Siap. Either dari kripto atau dari mana, jadi nanti bisa belajar dari Ultimate, Price Action, Fibonacci, pelajarin, mudah-mudahan nanti dapat diamondnya bisa tambahan dari futures market maupun kripto. Siap. Ya, thank you very much for coming. Thank Saya you. doakan tetap sukses, jangan sampai uangnya habis. Jaga risk managementnya, jangan overconfident, jangan greedy. Buat semuanya kita doakan agar Pak Darwin tetap konsisten dan terus bertumbuh menjadi trader yang luar biasa. Sampai ketemu di Astrology Warrior berikutnya. Thank you Pak. Thank you, Pak Toma.